Oke, baik. Jadi untuk membuat database Accurate Online Manufaktur, yaitu di sini dalam kasus pabrik roti, maka kita masuk di Accurate ID ya. Jadi Anda ketik saja ini https://accurate account.accurate.id. Nah, silakan Anda masukkan emailnya, kemudian dengan password yang sudah dibuat ya. Nah, dengan password yang sudah dibuat. Nah, kalau belum ada, maka silakan Anda daftar akun baru. Ya, ini sangat gampang. Daftar akun baru, kemudian konfirmasi di email, nanti Anda langsung bisa login. Jadi di sini saya langsung login saja ya. Karena sebelumnya saya sudah buat akunnya. Jadi saya klik login. Nah, apabila kita sudah masuk login, maka di sini kita bisa lihat ya. Untuk ini adalah data-data yang sudah saya buat. Nah, sekarang untuk membuat database baru, Anda tinggal klik saja database ya. Klik tambah ini untuk buat database. Jadi kita klik tambah, lalu saya namakan saja dengan Mauboy Bakery ya. Nah, untuk logonya silakan Anda mau tambahkan apapun logo, silakan ya. Jadi kalau Anda sudah punya logo sendiri, silakan Anda siapkan logo. Kemudian ya, misalnya di sini saya ambil logonya ya. Video tutorial Accurate Online, saya ambil asal saja gambar ya. Saya ambil asal saja gambarnya. Nah, misalnya ini dia. Jadi begitu sudah dapat gambarnya seperti ini, saya klik simpan. Nah, kita tinggal tunggu database-nya itu dibuat ya. Dan apabila database-nya jadi, itu belum bisa langsung digunakan. Kita harus mengisi berbagai profilnya. Nah, jadi di sini coba kita lihat database yang baru saja saya buat, Mauboy Bakery. Nah, ini dia ya, Mauboy Bakery. Ternyata logo yang tadi tidak bisa dimasukkan. Coba saya edit lagi ya, saya edit info. Jadi kita klik di sini, edit info, dan saya klik yang ini. Nah, saya klik itu, kemudian, sudah masuk ya, Mauboy Bakery. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, sudah masuk di Mauboy Bakery, kita klik saja Mauboy Bakery, maka akan menambah satu tab di browser. Nah, ini ya, menambah satu tab, dan kita akan mengisi ya profil. Pertama profil dulu, ada beberapa tahap. Nah, beberapa tahap ini harus kita isikan dulu ya. Nah, jika sudah jadi seperti ini, silakan Anda mulai isi satu persatu. Di sini saya buat saja misalnya PT Mauboy Bakery. Nah, level misalnya produsen. Nah, di sini saya tulis saja makanan ya. Kita bisa pilih makanan dan minuman, telepon. Nah, saya asal saja ya. Tidak apa-apa. Nanti Anda silakan buat sesuai dengan data di perusahaan Anda yang sebenarnya. Nah, oke. Nah, saya pilih mata uang utamanya adalah Indonesia rupiah. Jadi seperti di sini mata uang ada 3, tetapi sebagai base currency adalah rupiah. Oleh karena itu, maka saya harus ngisi rupiahnya di sini. Nah, tanggal mulainya, kalau saya buka kembali profil, tanggal mulainya adalah 31 Desember 2020 ya. Jadi kita ubah di sini 31/12/2020. Nah, kemudian alamatnya saya buat saja, saya copy saja ya. Nah, ini saya copy saja. Nah, mau diketik manual juga silahkan. Nah, ini kita ketik Jakarta. Ya, ketik Jakarta, nanti akan keluar sendiri. Nah, ini kota administrasi Jakarta Barat. Saya asal saja masukkan kode pos. Nanti Anda masukkan dengan yang sebenarnya. Nah, ini tahap 1 sudah selesai. Jadi ada 6 tahap, yaitu informasi, fitur dasar, penjualan, pembelian, persediaan, dan akun perkiraan. Nah, ini kita sudah selesai di tahap pertama. Kita klik lanjut. Nah, di sini Anda harus menjawab setiap fitur-fitur ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan Anda. Nah, yang pertama, apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi? Ya, saya jawab ya, karena di sini saya memiliki cabangnya di Surabaya dan juga di Jakarta ya. Nah, kemudian bertransaksi dengan mata uang asing, saya jawab ya. Kenapa? Karena saya menggunakan USD dengan SGD. Jadi di sini karena saya menggunakan USD, saya ketik saja USD. Kemudian SGD, saya ketik saja SGD atau Singapura Dollar. Nah, kemudian apakah perusahaan Anda membayar
dan membayarkan PPN, memungut dan membayarkan PPN ya. Nah, saya klik ya karena di sini kita menggunakan PPN 10%. Nah, kemudian PPh 23 juga kita gunakan ya. Nah, PPh 23 walaupun saya tidak tulis di sini atau saya tambahkan. Nah, di sini PPh 23. Nah, PPh 23 itu berbagai macam ya, ada 2%, tergantung jenis PPh-nya. Intinya PPh 23 kita gunakan. Kemudian pada saat mengeluarkan uang pembelian barang dan lain-lain, apakah perlu melalui proses persetujuan? Nah, ini approvement ya. Nah, approvement. Saya klik saja ya. Apakah perusahaan Anda mencatat aset perusahaan? Saya jawab ya. Kenapa? Ini aktiva tetap ya. Tadi kita sudah dijelaskan. Nah, kita menggunakan aktiva tetap ini semua ya. Nah, aktiva tetap kita gunakan. Jadi, kita harus jawab ya. Kemudian, apakah perusahaan Anda menghitung anggaran biaya dan beban penjualan? Saya jawab saja ya. Jadi, ini untuk proses budgetingnya. Nah, ini perlu ya. Setiap perusahaan perlu untuk menghitung anggaran biaya beban sebagai forecast atau ramalan berapa besar yang akan dicapai ya aktualnya ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya jawab saja ya. Klik lanjut. Nah, kemudian apakah perusahaan Anda membuat surat penawaran harga kepada pelanggan? Jadi ada namanya quotation, sales quotation ya. Nah, pada saat penagihan apakah Anda melalui tukar faktur, proses tukar faktur? Nah, ini. Jadi kalau biasanya tukar faktur ini untuk perusahaan yang memberikan penjualan secara kredit ya. Nah, pada saat kita kirim barang, kita kirim faktur, nah ada namanya tukar faktur. Jadi tukar faktur sekarang di Accurate sudah bisa otomatis. Jadi Anda tidak perlu manual lagi. Apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya? Nah, ini adalah sales return atau retur penjualan. Ya, pada umumnya biasa terjadi retur. Nah, kalau sudah terjadi retur berarti mengurangi piutang dan menambah inventory kita. Nah, apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi salesman? Nah, jadi kalau menggunakan sales, maka kita harus membayar fee atau komisi sales. Nah, apakah perusahaan Anda menitipkan barang yang dijual pada pihak lain atau konsinyasi? Ya, kita jawab, ya juga bisa saja kita konsinyasi ya, kita yang menitipkan barang untuk dijual atau kita dititip. Apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Nah, ini dia. Jadi kalau kita menggunakan ekspedisi, Tiki, Pos, JNE, Ninja, dan lain-lain ya. Nah, ini kita wajib centang. Nah, kemudian apakah perusahaan Anda memberikan syarat tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Ini namanya TOP atau Term of Payment. Jadi bukan hanya kepada pelanggan tetapi kepada pemasok juga. Jadi misalnya pemasok kita beli 30 hari, pelanggan kita jual 30 hari. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya bukan hanya kepada pelanggan tetapi kepada pemasok juga. Nah, ini dia berfungsi. Oke. Saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Nah, ini. Jadi ini penting. Jadi maksudnya misalnya bagian gudang melihat, oh barangnya sudah habis. Nah, dia bisa melakukan permintaan kepada bagian pembelian. Beli dong, barang ini sudah mau habis. Nah, baru bagian pembelian melakukan pesanan kepada pemasok. Nah, ini dia. Apakah perusahaan Anda membuatkan PO, purchase order, kepada pemasok? Nah, pada umumnya setiap perusahaan pasti membutuhkan PO. Belum pernah saya melihat ada perusahaan yang tidak butuh PO ya. Nah, dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain, forwarder? Nah, jadi pada saat kita membeli barang ya, ada pemasok lain, forwarder, di mana kita membayar biaya ekspedisi contohnya. Nah, dan biaya-biaya ekspedisi ini bisa dimasukkan ke dalam nilai barang ya. Jadi misalnya saya beli barang harganya 100.000 tetapi ongkos kirimnya 10.000. Nah, ongkos kirim itu bisa saya masukkan ke dalam nilai barang. Jadi HPP barang itu menjadi 110.000. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ya, saya jawab iya saja. Nah, dengan demikian untuk pembelian sudah selesai, saya klik lanjut. Nah, apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari satu gudang ya? Di bagian persediaan ini kalau Anda beli satu gudang, Anda harus jawab ya. Nah, di sini kita punya beberapa gudang ya. Nah, ini gudang bahan baku, kemas, produksi, barang jadi. Jadi kalau ada beberapa gudang harus jawab iya. Apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri? Nah, nomor seri ini biasanya untuk bahan makanan, obat-obatan ya. Kalau kita mau untuk manage nomor seri. Nomor seri dan expire date-nya juga.
Nah, tetapi ini perlu hati-hati sebab tidak mudah, membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat banyak untuk mengelola atau memanage barang-barang yang ada nomor serinya. Apalagi kalau barang perintilannya banyak, nah itu akan pusing. Jadi perlu perhitungan yang matang. Sebab sekali mengaktifkan nomor seri, maka seterusnya akan menggunakan nomor seri. Tidak bisa dinonaktifkan lagi. Nah, selanjutnya apakah barang yang dijual memiliki lebih dari satu satuan? Nah, ini satuan ini adalah multi unit ya. Satuan 1, unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. Nah, kita menggunakan ya. Tadi saya lihat ada unit 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia ya. Multi unit. Jadi misalnya pieces, lusin, box. Nah, satu pieces sama dengan 12 lusin. Nah, itu dia maksudnya multi unit ini. Kemudian, apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi dan merakit barang? Nah, ini bukan manufaktur, bukan modul manufaktur. Tapi ini adalah modul job costing istilahnya ya. Modul fabrikasi sederhana. Jadi, manufaktur yang kita mau untuk lakukan di sini bukan ini, tetapi hanya job costing. Ya, nanti sebentar saya tunjukkan yang kegiatan memproduksi merakit barang ini yang mana modulnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan rata-rata atau FIFO. Ya, di sini saya gunakan saja rata-rata. Saya klik lanjut. Nah, oke, yang terakhir adalah akun perkiraan. Apakah Anda ingin Accurate otomatis membuat akun perkiraan? Di sini saya tidak isi. Kenapa saya tidak isi? Karena akun-akun perkiraan itu sudah saya siapkan di sini, ya, di akun impor. Sehingga saya tidak butuh Accurate untuk membuat lagi akun perkiraan. Jadi saya tidak centang. Kalau yang lain ini saya centang ya, mulai dari pertama, kedua, ya, ketiga, keempat, ini pada umumnya saya centang, tetapi khusus akun perkiraan saya kosongkan. Dan klik selesai. Nah, begitu klik selesai, maka tunggu sejenak untuk Accurate Online melakukan konfigurasi terhadap fitur-fitur yang sudah kita pilih di 6 langkah ini. Nah, setelah fitur-fitur ini muncul sesuai dengan apa yang kita pilih, maka selanjutnya barulah kita akan mengimpor Excel ini ya. Nah, kita akan mengimpor Excel ini. Jadi, Anda cukup tunggu beberapa saat, biasanya tidak lama, hanya ya sekitar 30 detik lebih ya. Nah, 30 detik lebih, tidak sampai 1 menit juga. Nah, dia sudah bisa muncul. Nah, ya. Di sini hanya petunjuk-petunjuk, Anda bisa baca manfaat-manfaat dari tool-tool yang sudah disediakan ya, supaya ini jangan muncul lagi setiap kali Anda membuka database. Anda bisa klik tidak perlu ditampilkan lagi dan tutup. Nah, sekarang kita dihadapkan lagi untuk melengkapi data perusahaan. Tadi kan kita baru untuk melengkapi fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita akan melengkapi data-data perusahaan. Nah, untuk melengkapi data-data perusahaan ini barulah kita membutuhkan Excel ini. Jadi contoh, untuk data yang pertama, untuk akun, kita akan impor akun ya. Akun ini kita akan impor dari file Excel yang akun yang 01. Kemudian impor pemasok, kita akan menggunakan file Excel yang 02. Kemudian impor pelanggan, kita akan menggunakan file Excel 03. Dan selanjutnya impor barang dan jasa, kita akan menggunakan file Excel yang 04 dengan 05. Nah, selanjutnya aktiva tetap nanti kita akan melalui dari sini. Jadi tidak disediakan ya di sini untuk yang keenam aktiva tetap. Nah, oke. Jadi selanjutnya kita akan melakukan untuk materi selanjutnya kita akan melengkapi data perusahaan setelah tadi kita di materi yang sekarang ini kita sudah bahas tentang bagaimana mengaktifkan fitur-fiturnya.